Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini bagaimana kabar setiap kita? Apakah saudara bangun dengan senyum? Atau justru berat karena memiliki banyak pikiran? Dalam dunia yang sibuk dan penuh dengan tekanan ini, kegembiraan bukan sesuatu yang bisa datang begitu saja. Tetapi Amsal hari ini mengajak kita melihat bahwa hati yang gembira bukan sekedar perasaan. Itu adalah pilihan dan lebih dari itu kekuatan. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 17 ayat 20-22. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ketiga ayat ini secara berurutan berbicara tentang hati, hubungan, dan kesehatan dari diri kita. Ayat 20 dimulai dengan peringatan, orang yang serong hatinya tidak mendapat kebahagiaan. Ini berarti kebahagiaan tidak ditemukan oleh orang yang hatinya menyimpang. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka yang manipulatif, mereka yang licik, dan yang suka memutarbalikkan kebenaran. Celaka adalah ujungnya. Apakah kita memiliki hati yang demikian? Hati yang menyimpang? Hati yang lebih suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau seperti itu, maka dikatakan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ujungnya celaka. Ayat 21 menyoroti dampak relasi yang menyakitkan, khususnya dalam keluarga. Seorang ayah yang memiliki anak bebal akan merasakan duka dan kehilangan sukacita. Ini menyiratkan bahwa ketidakmampuan untuk bisa hidup bijak berdampak luas. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang terdekat. Apakah kita memiliki hati yang bijaksana? Kalau tidak, maka kita akan membuat relasi di sekitar kita itu menjadi mungkin menyakitkan, menjadi buruk, dan tidak ada kebahagiaan. Dan di akhir ayat 22 membawa sorotan penuh harapan. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Disinilah kita melihat kontras yang menyejukkan. Setelah berbicara tentang hati yang menyimpang dan duka yang dalam, Tuhan menunjukkan bahwa ada kekuatan penyembuhan. Dan itu berasal dari hati yang gembira. Kegembiraan ini bukan sekedar tertawa. Bukan sesuatu yang basa-basi. Tetapi sikap hati yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi seperti apapun. Sebaliknya, semangat yang patah tidak hanya membuat hati itu lelah, tetapi tubuh pun ikut merasakan dampaknya. Ia mengeringkan tulang, mengambil kekuatan, menghilangkan semangat, dan daya juang. Saudara, hati yang gembira, artinya hati yang terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kesulitan kita. Dan hati yang seperti itu akan memberikan kesembuhan kepada setiap kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Bayangkan ada dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Misalnya kehilangan pekerjaan. Yang satu mengeluh setiap hari. Dia menyalahkan semua orang, menyalahkan bosnya, menyalahkan rekan kerjanya. Dan pada akhirnya apa? Jatuh ke dalam keputusasaan. Apakah dia bisa bangkit? Belum tentu. Apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baru? Belum tentu juga. Tetapi yang lain memang bersedih. Dia merasa kehilangan pekerjaannya. Tetapi dia tetap bisa bersyukur. Dia kemudian berusaha. Dia menjaga hatinya. Dia tidak memperkatakan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Tapi dia mengevaluasi.
Dia melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, dan dia percaya kepada pimpinan Tuhan. Satu hal yang menarik, penelitian medis menunjukkan bahwa orang yang memiliki sikap yang positif, hati yang tenang, pulih lebih cepat, lebih sehat, dan lebih kuat. Kegembiraan itu adalah vitamin alami yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tanpa resep, tanpa efek samping. Karena itu, saudara, hari ini, apakah saudara kehilangan semangat? Atau sedang dalam tekanan hidup yang berat? Mari kita mengingat, hati yang gembira bukan berarti semua berjalan baik-baik saja. Tapi karena kita tahu, Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kita. Dan itulah yang membuat kita bergembira. Gembira adalah ekspresi dari iman kita. Dan itu bisa menjadi kekuatan bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini, pilihlah untuk menjaga hati yang gembira. Bukan karena semua baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Dan hati yang penuh syukur akan menghidupkan kembali tulang yang sudah lelah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kami selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami. Dan biarlah kami boleh terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan gembira itu merupakan ekspresi iman setiap kami. Ada Engkau yang bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Yang sudah mulai putus asa. Merasa tidak mampu, tidak bisa. Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang tolong setiap mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.